Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SD. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDIT Nidaul Hikmah Salatiga. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan juga didampingi oleh Ibu Rohana Dewi sebagai pengajar praktik. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut saya sampaikan ringkasan skenario pembelajaran jenjang SD oleh Pak Dermawan. Pak Dermawan akan mengajar murid-muridnya materi tentang sistem organ pencernaan. Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya, seperti bacaan, kartu-kartu pertanyaan, dan video. Pak Dermawan juga mempersiapkan beberapa kegiatan yang dapat dipilih siswa. Berikut skenario lengkap pembelajaran jenjang SD. Dari skenario tadi bisa kita lihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan? Yang pertama yaitu kesiapan belajar, yang kedua minat, dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Yang pertama yaitu tentang kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau yang dikenal dengan readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Bisa kita lihat dari skenario tadi, kesiapan belajar yang dilakukan oleh Pak Dermawan yaitu yang pertama, saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya. Yang kedua yaitu minat. Minat merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Bisa kita lihat dari skenario tadi bahwa Pak Dermawan menyediakan berbagai macam buku bacaan yang dapat meningkatkan minat siswa dalam menggali informasi. Bacaan yang disediakan meliputi buku bacaan, artikel, dan komik sains. Dan juga Pak Dermawan menyiapkan beberapa aktivitas dengan tujuan sama, yaitu agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Bisa kita lihat dari skenario tadi bahwa terlihat adanya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, dan preferensi gaya belajar. Preferensi terhadap lingkungan belajar bisa kita lihat di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang materi belajar. Kemudian preferensi budaya bisa dilihat dari murid diperbolehkan memilih cara mengerjakan tugas, misalnya bekerja sama dengan teman atau dikerjakan sendiri. Kemudian preferensi gaya belajar bisa kita lihat bahwa anak-anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik melakukan wawancara dengan petugas UKS, kemudian anak visual memberikan materi melalui video, gambar, dan komik sains, dan audio melakukan diskusi maupun tanya jawab.
Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang dilakukan oleh Pak Dermawan? Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang terakhir diferensiasi produk. Saya akan jelaskan satu persatu. Diferensiasi konten. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Bisa kita lihat bahwa Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhan. Pak Dermawan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan penjelasan awal serta menampilkan berbagai media pembelajaran. Terlihat pada langkah pembelajaran ke-6. Berikutnya yaitu diferensiasi proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Pada saat proses diskusi, kelompok terlihat pada langkah pembelajaran ke-9. Tampak dari kegiatan Pak Dermawan yaitu menggunakan penilaian berjenjang, membentuk kelompok diskusi berdasarkan kemampuan baca murid, dan menggunakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Pada saat scaffolding, murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih, misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa siswa yang nampak masih kesulitan, dan juga membantu mereka memahami konsep kunci tentang kosakata sederhana yang kemudian didisplay di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan penilaian selama proses ini. Pak Dermawan memastikan dengan cara mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi setiap kelompok dan mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan. Yang berikutnya, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar murid. Berikutnya yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester. Untuk mengetahui sejauh mana murid-murid memahami materi sistem pencernaan, Pak Dermawan memberikan tugas membuat alur pencernaan sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing murid. Bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian? Penilaian seharusnya memang dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Tetapi dalam skenario Pak Dermawan ini, beliau hanya melakukan 2 assessment, yaitu assessment for learning dan assessment of learning. Assessment for learning dilakukan Pak Dermawan dengan mengobservasi, mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian saat membantu murid-murid memahami konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian didisplay di kelas. Kemudian untuk assessment of learning, Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.